Selamat pagi anak-anakku. Kalian sudah siapkan alat belajarmu? Jangan lupa isi presensi terlebih dahulu. Anak-anakku, kali ini pertemuan dengan Ibu dalam mata pelajaran prakarya. Ibu akan membahas tentang pengolahan bahan pangan, hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan setengah jadi. Mari kita bahas yang pertama, pengertian bahan pangan setengah jadi. Bahan pangan setengah jadi adalah bahan makanan yang telah diolah dan atau diawetkan, tetapi setelahnya belum bisa dikonsumsi, sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Ibu ulangi, apa bahan pangan setengah jadi? Bahan pangan setengah jadi adalah bahan pangan atau bahan makanan yang telah diolah dan atau diawetkan, tetapi setelahnya belum bisa dikonsumsi, sehingga perlu diolah terlebih dahulu. Karena kali ini yang kita bahas tentang perikanan dan peternakan, maka Ibu berikan contoh bahan makanan setengah jadi dari perikanan dan peternakan. Antara lain telur asin, nugget, dendeng, ikan asin, rambak kulit, kerupuk, dan lain-lain. Pada bukumu nanti, bakso, kemudian sosis, keju itu termasuk bahan setengah jadi. Tetapi ingat, menurut Ibu, ketiga yang Ibu sebutkan tadi tidak termasuk bahan setengah jadi. Kenapa? Mari kita telaah lagi pada pengertiannya, bahwa bahan ini diolah dan atau diawetkan, setelahnya perlu diolah lagi, belum bisa dimakan maksudnya. Kalau Ibu contohkan telur asin, ingat telur asin semula mentah. Kemudian di situ ada proses pengasinan, berarti diawetkan. Setelah diawetkan dengan cara pengasinan, kemudian setelah itu dibersihkan dari baluran bubuk bata merah yang berisi, yang telah dicampur dengan garam, kita bersihkan, kemudian telur itu diolah. Karena apa? Sebelumnya itu belum bisa dimakan, maka perlu diolah terlebih dahulu. Nah, ini setengah jadi. Nugget. Nugget itu adalah daging yang dihaluskan, diberi bumbu, kemudian dikukus. Sampai pengukusan ini matang. Tetapi setelahnya mengalami proses pemaniran. Setelah dipanir ini, nugget belum bisa dimakan. Perlu diolah lagi, termasuk setengah jadi. Ikan asin sama. Ikan asin juga begitu. Ikan yang telah dipanen dari petani, kemudian dibersihkan dari kotoran, dijemur, digarami. Di sini ada proses pengasinan, sekalipun tidak ada pemasakan, tetapi ada pengasinan, ada pengawetan. Apakah setelahnya sudah bisa dimakan? Belum. Ikan asin harus diolah terlebih dahulu. Tetapi lain dari bakso. Bakso ini adalah daging yang telah dihaluskan, diberi bumbu, kemudian direbus. Setelah matang, Ibu bertanya, bisa dimakan atau tidak? Jawabanmu pasti bisa. Nah, kalau bisa berarti tidak masuk pada setengah jadi. Sama dengan keju. Keju itu mengalami proses dari susu, mengalami proses fermentasi. Setelah jadi, keju itu jadi, Ibu bertanya lagi, apakah keju itu langsung bisa dimakan?
Jawabanmu pasti bisa. Kamu campurkan pada roti, kamu parutkan pada sup makaronimu, bisa. Berarti tidak termasuk bahan setengah jadi. Sosis juga begitu, Bu? Ya. Sosis mengalami proses pemasakan, kemudian ada pencetakan. Apakah setelahnya harus diawetkan? Tidak. Dimakan langsung boleh, Bu? Boleh. Coba kamu ambil sosis, tidak harus mengalami proses pengawetan. Kamu potong, kamu makan langsung, kamu potong, kamu campurkan pada supmu, boleh. Berarti tidak masuk setengah jadi. Camkan perbedaan antara bahan yang Ibu sebutkan pertama dan contoh yang terakhir. Paham anak-anakku? Nah, sekarang yang kedua itu tentang tujuan dan manfaat pengolahan bahan setengah jadi. A, tujuannya yaitu untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan. Tujuannya untuk mempertahankan mutu dan persediaan bahan pangan. Karena apa? Bahan setengah jadi ini bisa disimpan dalam waktu lama, dalam jangka waktu tertentu, sehingga kita bisa mendapatkan setiap saat, dan mutu bahan tersebut tetap terjaga karena proses awal pengolahan itu diperhatikan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Itu tujuannya. Dan yang B, apa manfaatnya? Dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu. Tadi sudah ada pada tujuan, Ibu juga sudah kaitkan. Dan yang kedua, mempertahankan gizi yang terkandung. Juga ada kaitannya dengan tujuan. Di situ ada pengolahan, di situ ada bumbu, di situ ada hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam mempertahankan gizi. Dan yang ketiga, yaitu tentang metode yang dilakukan untuk mempertahankan bahan pangan setengah jadi. Ada banyak metode untuk mempertahankan bahan pangan setengah jadi. Antara lain, A, dengan cara pembekuan. Bahan pangan setengah jadi ini dapat kita simpan dalam almari pendingin, freezer, ataupun dengan cara disimpan dengan menggunakan es batu. Coba lihat saja, kalau kamu ke mall, kamu di sana melihat ada freezer, banyak makanan-makanan setengah jadi yang tersimpan di sana. Dan yang B, dengan pengeringan. Tentu saja pengeringan ini dengan menggunakan sinar matahari. Apa contohnya? Di dalam pembuatan kerupuk, entah itu kerupuk udang, entah itu kerupuk tenggiri, entah itu kerupuk cakar ayam, kemudian ikan, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Setelah pembuatan kerupuk, kita iris tipis, kemudian kita atur pada papan yang telah disiapkan, kita jemur hingga kering. Sama ikan pun seperti itu caranya. Dan yang C, dengan cara diasinkan. Tentu saja yang digunakan adalah garam. Contohnya apa? Banyak. Ibu tidak usah sebutkan satu persatu. Kamu lihat saja macam-macam ikan asin. Ada dari cumi, ada dari tenggiri, ada dari udang, ada dari macam-macam. Kalian boleh mencari contoh ikan asin, entah itu layur, sembari kamu menghafalkan nama-nama ikan. Dan yang D, dengan cara diasap. Anak-anakku, dengan cara diasap ini telah dibahas pada metode
cara pengolahan bahan. Apa toh dengan menggunakan diasap? Yaitu menggunakan asap bara api. Contohnya ada daging asap, ada ikan asap. Perhatikan dalam 4 metode yang Ibu berikan, ini semuanya bahan makanannya belum bisa dikonsumsi setelah mengalami proses pengolahan ataupun proses pengawetan. Mungkin bisa pengolahan dan pengawetan, atau mungkin bisa hanya pengolahan saja tetapi tidak diawetkan, atau mungkin hanya tidak diolah tetapi hanya pengawetan saja. Coba nanti perhatikan ya, satu persatu. Anak-anakku, dari 3 materi yang Ibu sajikan, kamu mudah saja. Bagaimana toh untuk menentukan ini bahan termasuk bahan setengah jadi atau tidak setengah jadi? Maka caranya bagaimana? Kamu amati, kamu renungkan. Bahan ini diolah atau tidak? Oh ya, setelahnya bisa dimakan atau belum? Belum. Harus diolah, berarti termasuk setengah jadi. Bahan ini diolah atau tidak? Ya. Kemudian diawetkan atau tidak? Ya. Sudah bisa dimakan atau belum? Belum. Berarti setengah jadi. Bahan ini diolah atau tidak? Ya. Setelahnya bisa dimakan atau belum? Sudah, berarti tidak masuk setengah jadi. Bahan ini diolah atau tidak? Tidak. Tetapi diawetkan? Ya. Bisa dimakan atau tidak? Nah, itu jawabanmu menjadi pilihan bahwa ini setengah jadi dan ini tidak setengah jadi. Kalian bisa membaca pada buku paketmu dan kamu bisa mencari contoh-contoh lain lewat buku, internet, dan sebagainya. Sekian anak-anakku, pertemuan hari ini. Selamat belajar. Terima kasih.